Contoh soal selanjutnya adalah menentukan modus dan kuartil ketiga. Tadi sudah ya untuk min dan median. Saya masih akan menggunakan soal yang sama tentang tabel usia anak. Nah, kita akan cara menentukan modus dan kuartil. Oke, kita cari modus ya. Modus seperti yang sudah diketahui rumusnya adalah L. L itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sudahnya dikalikan P itu panjang kelas. Nah, yang pertama yang kamu harus menentukan letak kelas modus terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat dari data ini, dari frekuensi yang ditampilkan di tabel ini, letak kelas modus itu terletak di kira-kira di ini ya. Nah, di sini. Jadi di kelas letak kelas modus itu berada di kelas atau di interval 9 sampai 11. Nah, ini di sini ya. Sudah diketahui letak kelas modus di sini di 9 sampai 11. Maka kita akan mencari L. L itu adalah tepi bawah kelas modus. Maka bisa langsung dicari tepi bawah batas bawahnya 9 dikurangi setengah maka dihasilkan 8,5. Nah, kita bisa menentukan D1. D1-nya yang mana? D1 itu adalah selisih antara selisihnya ya, selisih antara selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini adalah kelas modus. Yang kelas modus saya beri tanda ya, biar kelihatan. Ini kelas modusnya. Nggak mau keluar. Ini adalah kelas modusnya. Oke, saya beri tanda. Ini adalah kelas modus, yang tanda pink adalah kelas modus. Oke, boleh kita beli teks. Ya, berarti D1-nya adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya 10, kelas sebelumnya minus 7. 7 ya, ini ya. 10 dan 7, maka sama dengan 3. D2 selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya berapa? Ini 6. Kelas sesudahnya adalah 6, maka kita tulis 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, panjang kelasnya tadi di depan menentukan median sudah berapa panjang kelasnya tadi? 3. Maka kita langsung dimasukkan ke rumusnya L-nya 8,5, D1-nya 3, D1 ditambah D2 itu 3 ditambah 4 ya, dikalikan panjang kelasnya 3, maka diperoleh hasil 8,5 ditambah 3 per 7 ya, misalnya per 7 dikalikan 3, diperoleh hasil 8,5 ditambah 3 kali ini ya, 3 kali 3 9 dibagi 7 bagi 7 ya, diperoleh 8,5 ditambah 1,285 dihasilkan nanti diperoleh hasil 9,785. Jadi nanti kelas modusnya adalah 9,875. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menentukan kuartil ya. Rumus kuartil itu hampir sama dengan rumus median, maka karena kamu tadi sudah mengetahui cara menentukan median, setidaknya di sini lebih mudah lagi. Ini juga supaya kamu juga lebih paham lagi tentang cara menentukan median. Kita cari dulu frekuensi kumulatifnya 5, 5 ditambah 7 12, 12 ditambah 10 22, 22 ditambah 6 28. Kemudian 28 ditambah 2 30. Nah, kita sudah ketemu frekuensi kumulatifnya, kita menentukan
letak kelas kuartil ketiga. I-nya, nah I-nya kita ganti 3. Dikalikan banyaknya data ada berapa? Ada 30. Maka diperoleh hasil sama dengan ini banyak datanya 22,5 dibaca pada data di 22,5. Nah, data 22,5 itu berada di kelas mana? Di kelas ini. Antara ini kan terakhirnya 22, sedangkan 22,5 kan beradanya di sini di kelas 12 sampai 14. Nah, ini yang disebut sebagai letak kuartilnya di sini nih ya. Oke, saya ganti letak Q3-nya di sini. Nih, rumusnya sama ya. Karena sudah ketemu letak berada di kelas 12 sampai 14, maka kita bisa langsung menentukan L-nya. L itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawahnya itu berarti 12 dikurangi setengah, maka diperoleh hasil 11,5. Kemudian kita akan menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kita mengambilnya adalah di atasnya tadi ya, di atasnya 28, maka ini kita ambil 22. Ini bukan ME ya, ini frekuensi kelas Q1, saya ganti. Karena saya rumusnya mengcopy paste dari median, sama ya. ME untuk frekuensi kelas kuartil, maka di sini ini sama dengan 6. Itu ya. Nah, untuk panjang kelasnya masih sama 3, yaitu 14,5 dikurangi 12,5. Maka diperoleh hasil sama dengan ini bukan 12 ya, 11,5 diperoleh hasil sama dengan 3. Nah, ini rumusnya nih ya. Rumusnya adalah kuartil ke I 1/N ini. Nah, tinggal kita dari hasil yang ini nanti akan kita masukkan ke rumus yang di kuartil ke I. Oke, kita masukkan L-nya ya. L-nya 11,5. Kemudian ini tadi 3/4. Karena kuartil ketiga ya, ini kita ganti I-nya bisa diganti 3. Mau diganti boleh, enggak. Saya ganti 3 ya, Q3. Oke, saya ganti semua dulu supaya tidak membingungkan. Bisa ganti semua dulu. Ini 3 semua ya. Nah, 3/4 kali berapa? Kali 30. Hasilnya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 berapa? 22. Yang tanda kuning ya, ini ya 22. Dibagi frekuensi kelas kuartil 6. Maka di sini 11,5. Ini hasilnya 22,5 dikurangi 22 dibagi 6. Diperoleh hasil 11,5. Ini, oh maaf, panjang kelasnya lupa, belum saya tulis, Pak. Oke, kita teruskan 22,5 dikurangi 22 hasilnya 0,5 dibagi 6. Ini dikalikan 3. Maka yang paling mudah ini nanti 11,5 ini jadinya 1,5 dibagi 6. Maka diperoleh 11,5 ditambah 0,225 sama dengan 11,75. Maka letak kuartilnya kelas Q3-nya adalah di angka 11,75. Ini ya hasilnya. Nah,
Jangan lupa nanti kalau ada frekuensi kumulatif, ini yang dikatakan sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Nah, dan ini adalah frekuensi kelas Q3-nya di sini. Jangan sampai terbalik untuk cara menentukan frekuensinya. Ini boleh saya tulis ini misalnya, saya copy ya, saya letakkan di sini supaya udah. Ini adalah letak apa ya? Letak ini ya, letak FK. Nah, ini bisa saya ganti seperti ini. Nah, letak FK1-nya di sini. Ini bisa saya copy lagi, kemudian saya tarik di sini. Ini bisa saya gantikannya, bisa saya delete. Adalah ini letak dari frekuensi ke I. Nah, karena ini ke 3, berarti ini nanti jadinya bukan ke I lagi, letak frekuensi Q3 itu ya. Sama juga ketika di median. Oke, kita lihat yang mediannya. Nah, ini untuk median sama, jadi ini 12 letak frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan untuk 10-nya adalah frekuensi mediannya. Ini letak frekuensi mediannya di sini, jadi jangan sampai terbalik. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk cara penentuan kuartil dari mean, median, modus, kuartil. Untuk desil dan persentil bisa jika ada soal kamu bisa melihat contoh-contoh soal yang di median dan kuartil itu sama ya, hanya bedanya menggunakan desil dan persentil. Oke, terima kasih, selamat belajar. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu kamu dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian tadi melihat tayangan tentang rumus-rumus untuk ukuran pemusatan data, nanti di sini saya akan memberikan contoh soal tentang cara pengerjaan ukuran pemusatan data. Di sini nanti saya akan memberikan soal tidak banyak, hanya diminta saya akan memberikan soal tentang cara menentukan mean, median, modus, dan kuartil. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui tabel usia anak 3-17 tahun di desa X sebagai berikut. Di tabelnya ya, untuk anak usia 3-5 tahun, 5, kemudian 6-8, 7 anak frekuensinya, kemudian 9-11 ada 10, 12-14 6, dan 15-17 2. Yang ditanyakan di sini adalah saya akan meminta menjelaskan tentang cara menentukan mean, median, modus, dan kuartil ketiga. Oke, caranya yang jelas pertama kali kamu harus menentukan rumusnya ya. Untuk rumus mean tadi adalah jumlah frekuensi ke I dikalikan XI dan dibagi jumlah frekuensi keseluruhan ya. Ini frekuensi kelas salah nih, harusnya jumlah. Ini frekuensi, oke, ini jumlah frekuensi, gitu aja. I-nya saya hapus. Nggak apa-apa lah, pakai I. Nah, ganti F. Jumlah frekuensi, gini aja ya. Nah, kita cari titik tengahnya dulu. Cara menentukan titik tengah adalah seperti ini ya. Kita lihat cara menentukan nilai XI. Itu adalah XI sama dengan setengah BB ditambah BA. Nah, ini setengah batas bawahnya berapa? 3, kemudian batas atasnya 5. Jadi ini nanti 3 tambah 5 sama dengan 8, hasilnya adalah XI-nya 4. Oke, kita tulis di sini XI-nya 4. Nah, untuk langkah kedua sama, tetapi tinggal 6 ditambah 8, maka akan diperoleh 14 dibagi 2, 7, 9 ditambah 11, 20 bagi 2, 10, 12 ditambah 14, 26, maka XI-nya 13, 15 ditambah 7, 22 ya, maka XI-nya 16. Nah, kita sudah ketemu XI, maka ini ada rumus ini ya, jumlah FXI. Maka ini akan kita kalikan, 5 kali 4-nya berapa? 20, kemudian 7 kali 7 adalah 49,
10 kali 10, 100. 6 kali 13, 78. 2 kali 16 sama dengan 32. Maka ketika dijumlahkan nanti hasilnya adalah berapa ini? 20 tambah 49 ditambah 100 ditambah 78 ditambah 32 sama dengan 279. Oke, ini jumlahnya ya. Nah, kamu sudah ketemu semua, sudah dilihat. Kita masuk rumus ke sini lagi. X bar itu adalah jumlah FI kali XI. Jumlahnya 279. Ini ya jumlahnya. Oke, saya beri tanda ya. Biar ini. Nah, ini jumlahnya. Nah, jumlahnya ya. Ini adalah jumlah dari tadi X-nya ya, FI kali XI, kemudian kemudian adalah frekuensinya. Frekuensinya berapa? 30. Ini frekuensinya. Maka diperoleh hasil nanti ketika 279 dibagi 30, maka akan diperoleh rata-rata 9,30. Itu rata-ratanya. Nah, sekarang kita akan menentukan median. Nah, rumus median, kamu masih ingat ya, ME sama dengan L ditambah setengah N min FKME, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi kelas median dikalikan P. Nah, ini ya. Oke, kita langsung saja untuk menentukan frekuensi kumulatifnya. Kita tentukan dulu ya. 5, kemudian 5 tambah 7 sama dengan 12. 12 ditambah 10, 22, 22 ditambah 6, 28, dan 28 ditambah 2 sama dengan 30. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita harus menentukan letak kelas median. Karena rumusnya adalah setengah N ya, setengah N, maka kita bisa langsung menulis setengah kali N-nya 30. Maka nanti ini sama dengan 15 dibaca data ke-15. Jadi 15 itu merupakan data ya. Data ke-15 berada di kelas. Nah, kira-kira berada di kelas mana ya untuk data ke-15 ini? Kita lihat kelasnya. Terletak di 15. Itu terletak di sini. 13 sampai 22. Maka oke, bisa saya tambah ini ya. Nah, ini adalah letak kelas median. Ini ya. Oke, ini saya ganti tidak panjang kelas lagi. Ini saya ganti letak kelas median. Letak ME gitu ya. Nih, jadi ini adalah letak kelas mediannya ada di sini. Maka berada di kelas interval 9 sampai 12. Ini adalah letak kelas mediannya. Nah, maka kita akan menentukan tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median adalah batas bawah dikurangi setengah, berarti 9 dikurangi setengah, maka akan diperoleh hasil berapa? 8,5. Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas frekuensi kumulatif kelas median itu di mana? Ya, ini ya. Ini adalah nih FKME-nya itu berada di sini. Berarti FKME-nya kita tulis 12. Kemudian frekuensi mediannya mana? Frekuensi mediannya itu ini yang berada di sini. Itu hasilnya sama dengan 10. Panjang kelasnya mana? Panjang kelas itu rumusnya adalah tepi bawah batas atas ya. Nah, 11,5 dikurangi 9,5 sama dengan hasilnya adalah 3 nih ya, 11,5 dikurangi 9,5 sama dengan 3. Oke, tinggal dimasukkan L-nya berapa? 8,5. Kemudian setengahnya tadi dikali berapa? Dikali 30. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Itu adalah 12. Maaf, saya nulis di sini harusnya
12. Kemudian frekuensi kelas mediannya 10. Panjang kelasnya sama dengan 3. Maka ini akan tertulis menjadi 8,5 ini 15 dikurangi 12 dibagi 10 dikalikan 3. Diperoleh hasil 8,5 ditambah 3/10 dikalikan 3. Maka diperoleh hasil 8,5. Ini jadi 9 ya. 9 3 kali 3/10 sama dengan 8,5 ditambah 0,9 sama dengan hasilnya adalah 9,3. Ini untuk kelas medianya. Jadi nanti medianya hasilnya adalah 9,3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Oke, materinya masih meneruskan materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang statistika. Nah, yang akan dipelajari di sini adalah tentang ukuran pemusatan, tetapi untuk datanya tidak data tunggal lagi, tapi untuk data kelompok. Jadi yang akan kamu pelajari adalah ukuran pemusatan data kelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data kelompok yang kamu pelajari masih sama, ada min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita lihat ya. Ukuran pemusatan data kelompok yang pertama adalah min. Min itu rata-rata ya, kata lainnya, dan simbolnya adalah X bar. Keterangan itu X bar itu rata-rata, XI titik tengah kelas interval ke I, kemudian F I adalah frekuensi kelas interval ke I, N adalah banyaknya kelas interval. Kemudian median. Nah, untuk median rumusnya adalah seperti ini. Kita lihat keterangannya. L itu tepi bawah kelas median. N itu banyaknya data, FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas median, dan P panjang kelas. Oke, kita lihat ilustrasi. Nah, ini saya akan menerangkan di mana letak L-nya, letak FKME-nya, letak FME-nya, dan letak P-nya. Kalau N itu banyaknya data, otomatis ketika data itu nanti dijumlahkan, maka dapat dicari banyak datanya. Nah, kita lihat di sini ada data yang sudah dikelompokkan. Datanya bentuk kelompok itu ada rentangnya ya. Jadi punya rentang 3 sampai 5, 6 sampai 8. Nah, ini frekuensinya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif? Nah, kamu bisa melihat ilustrasi yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah cara menghitung frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Yang pertama 5, frekuensi 5 kita tulis dulu. Kemudian 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, hasilnya 9 ini akan kamu tambahkan dengan 8. Maka hasilnya adalah 17. 17-nya akan kamu tambahkan dengan 6. Hasilnya 23. Dan yang terakhir 23-nya akan ditambahkan dengan 2. Maka hasilnya 25. Ini adalah cara menghitung frekuensi kumulatif. Jadi ditambahkan beriring selang-seling ya, atau bergantian. Nah, kemudian yang ditulis nanti, ini tidak perlu ditulis ketika kamu mengerjakan soal atau menyelesaikan pertanyaan tentang median. Jadi yang perlu ditulis hanya ini saja nanti. Ini kan cara ya, cara tidak perlu ditulis. Ini langsung frekuensi kumulatif. Jadi ini yang akan kamu tulis di buku kamu. Jadi tabelnya nanti hanya ada 3, nilai, frekuensi, dan langsung frekuensi kumulatif yang ini. Oke, lalu di sini kita akan menentukan yang pertama adalah letak kelas median, jelas ya. Supaya kamu bisa menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan frekuensi median, otomatis yang pertama kamu lakukan adalah kamu harus menentukan letak kelas median. Menggunakan rumus apa? Menggunakan setengah per N. Jadi ini ya. Dimisalkan letak kelas median itu adalah setengah kali 25. 25 adalah jumlah datanya, setengah adalah karena median itu membagi data menjadi 2 sama besar, maka ini terletaknya di data 12,5. Lalu data 12,5 itu di mana? Nah, data 12,5 itu terletak di antara ini,
10 sampai 17. Di sini ada angka 12 ya kalau diurutkan. Ini 1 sampai 5, 6 sampai 9, nah ini 10 sampai 17, otomatis di sini ada angka 12. Oke, nah ini yang disebut sebagai letak kelas median. Oke, kamu tandai dulu letak kelas median supaya nanti kamu tidak salah menentukan FKME dan FME-nya. Nah, ini yang dikatakan sebagai letak atau letak frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini angka 9 itu karena ini ya, dan ini 17 itu dikatakan sebagai letak frekuensi kelas median. Jadi karena tadi frekuensi kumulatif sebelum, maka ini ya, maka ini 9 dan ini kelas mediannya. Setelah median ada, oh ya maaf, sebelum ke setelah median, nah ini kita belum menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ini panjang kelasnya yang ini ya, saya beri tanda merah. Kemudian kita akan menentukan adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median itu rumusnya adalah batas bawah, ini batas bawah ya, dikurangi setengah. Oke, selanjutnya setelah median kita akan mencari tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang paling banyak atau paling sering muncul dalam suatu percobaan. Keterangannya L masih sama, tepi bawah kelas modus, kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, P sama dengan panjang kelas. Misalnya ini datanya ya, saya sudah mencarikan data seperti ini. Nah, misalnya kita akan menentukan di manakah letak kelas modusnya, tapi sebelumnya kita ulangi dulu tentang panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, ini sebenarnya ini tepi bawah kelas modus ya, ini BB min 0,5. Ini modus itu adalah karena modus adalah data yang paling banyak muncul, maka setelah kita lihat frekuensi, itu yang paling banyak muncul adalah di sini angka 8 ini ya. Nah, ini adalah frekuensi kelas modus. Jadi kelas modusnya terletak di 9 sampai 11. Yang ini dikatakan sebagai letak D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi nanti 8 dikurangi 4. Kemudian D2. D2-nya adalah di sini ya, letak D2. Rumusnya adalah 8 dikurangi 6. Setelah modus ada kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumusnya hampir sama dengan median, tetapi bedanya untuk kuartil, kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 ya, sedangkan untuk median itu data dibagi menjadi 2. Keterangannya ini masih sama persis ya, hanya saya ganti kalau median ya kumulatif sebelum median, nah sekarang karena kuartil ya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Contohnya ini masih sama, saya masih menggunakan ilustrasi yang tadi. Kita lihat caranya penghitung frekuensi kumulatif supaya kamu masih ingat. Nah, kemudian ini adalah frekuensi kumulatif. Ini maaf ya, ini harusnya bukan letak kelas median, tapi letak kelas modus. Letak kelas modus sama dengan 1/4 kali 25, 6,25. 6,25 itu terletak di ini ya, frekuensi kumulatif sama dengan 9. Kita lihat, ini adalah letak kelas kuartil pertama. Lalu yang ditanyakan adalah letak frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Ini kita lihat letak FKI-nya, letak kelas kuartilnya. Nah, selanjutnya adalah desil. Oh, desil. Ini desil harusnya bukan 1/4 ya. Ini 1/10 N. Min, FK, DI. Nah, itu ya. Ini masih sama keterangannya. Kemudian L1 tepi. L1 tepi bawah desil ke I. Banyak data. Frekuensi kumulatif. Panjang kelas. Nah, setelah desil ada persentil. Ini juga salah. Harusnya 1/100 ya. Untuk persentil ini harusnya 1/100, jangan 1/4 ya, 1/100. Nanti saya beri keterangan yang di belakang nanti ya.
L1 tapi bawah kelas persentil ke I, N banyaknya data, masih sama. Oke. Ini oke. Nah, itu tadi tentang ukuran pemusatan data kelompok. Jangan lupa tadi ya, yang desil itu 1/10, yang persentil 1/100. Mungkin saya ngopi pastenya belum saya edit. Nah, untuk tugasnya silahkan kamu tentukan min, median, modus, kuartil 1 dan kuartil ketiga dari data kelompok yang telah kalian buat sesuai tugas 3, yaitu kemarin kamu sudah saya suruh membuat, kamu cari data, kemudian saya suruh membuat datanya menjadi bentuk tabel. Nah, yang sudah dibuat bentuk tabel itu silahkan nanti kamu cari min, median, modus, kuartil 1 dan kuartil ketiga. Nah, kumpulkan di GCR dalam bentuk PDF. Jika kesulitan, bisa dengan menggunakan foto biasa. Untuk yang kesulitan masuk ke dalam GCR, silakan mengumpulkannya via Telegram. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Oke. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.